Di London sekitar tahun 2008, bocah bernama Quinn nampak berjalan menuju konstruksi bawah tanah untuk menemui ibunya Karen yang bekerja sebagai mandor di sana. Dia terlihat murung walaupun ibunya menyambut Quinn dengan hangat. Ternyata dia baru saja mendapatkan surat pemberitahuan dari sekolah yang menyatakan biaya per sekolah naik menjadi $3.000 per tahun. Ketika ibu dan Quinn sedang bingung bagaimana mendapatkan uang sebanyak itu untuk membayar sekolah, tiba-tiba salah satu pekerja memanggil Karen dan melaporkan kalau dirinya baru saja menemukan terowongan baru berukuran kecil. Dengan cepat, Karen dan para pekerja lain mencoba mengecek terowongan tersebut. Tapi karena ukurannya kecil, salah satu pekerja iseng menyuruh Quinn untuk masuk dan mengecek apa isi dari terowongan tersebut. Dengan berbekal senter kecil, Quinn mulai menelusuri isi terowongan itu dengan hati-hati. Tapi perlahan dia mulai curiga karena bebatuan di sana agak berbeda dari biasanya, sampai tiba-tiba muncul api dari bawah tanah. Setelah bebatuan mulai bergerak dan sesuatu menyemprotkan cairan ke wajah Quinn sadar jika apa yang dia pegang bukan sekedar batu, melainkan naga yang sangat besar dan sangat menyeramkan. Quinn dengan cepat menyusul sang ibu dan memberitahu kalau ada sesuatu yang sangat berbahaya di dalam terowongan itu. Ibu pun menyuruh para pekerja lain untuk mengecek sedangkan dirinya berusaha mengobati mata anaknya yang memerah karena cairan dari naga tadi. Namun belum sempat Quinn menjelaskan apa yang barusan dia lihat, tiba-tiba kobaran api yang besar membakar isi terowongan beserta para pekerja. Tidak basa-basi, ibu mengajak Quinn untuk keluar dari sana. Tapi sialnya mereka tidak punya cukup waktu. Naga itu datang dan mengencet tubuh ibu hingga yang satu-satunya selamat dari kejadian itu hanyalah Quinn. Bertahun-tahun kemudian ternyata bukan hanya ada satu melainkan ratusan naga yang bangkit dari tidur panjang mereka. Orang zaman dulu mengira naga hanyalah sebuah mitos, tapi faktanya mereka memang ada. Para naga dengan brutalnya memakan manusia dan membakar semua yang ada di hadapannya. Sebenarnya para manusia sudah berupaya untuk membunuh naga-naga itu, tapi ternyata mereka berkembang biak terlalu cepat hingga kini dalam waktu singkat mereka mampu menguasai bumi. Lalu manusia yang berhasil lolos mencoba bersembunyi dan bertahan hidup. Singkat cerita, pada tahun 2020, Quinn yang telah tumbuh dewasa memimpin koloni yang selamat. Mereka membuat benteng perlindungan di sebuah kastil. Hari itu, ketika Quinn dan orang-orang sedang membuat terowongan bawah tanah, Quinn panik ketika mendengar info jika salah satu dari mereka yang bernama Eddie berniat untuk pergi ke kebun dan memanen tomat. Ketika Quinn berhasil mencegat Eddie yang hampir berangkat bersama teman-temannya itu menuju kebun, Quinn berkata jika ini belum saatnya untuk memanen. Jika tetap dilakukan, maka mereka tidak akan punya bibit untuk dipanen di musim depan. Awalnya Eddie membantah ucapan Quinn. Dia tidak peduli jika musim depan mereka tidak ada makanan, karena memang ujung-ujungnya mereka akan mati juga. Tapi Quinn tidak menyerah. Dibantu oleh sahabatnya yaitu Grady, dia akhirnya berhasil meyakinkan Eddie dan kembali bekerja. Malam harinya, Quinn dan Grady sedikit memberikan pertunjukan kepada anak-anak sebelum tidur. Mereka tampak terpukau dengan akting yang dilakukan oleh dua sahabat itu, tapi karena malam sudah larut, mereka menghentikannya dan anak-anak pun harus tidur. Nah, malam itulah Eddie yang keras kepala nekat mengambil kunci gerbang saat Quinn sudah tertidur. Bersama beberapa temannya, mereka pun pergi ke kebun untuk memanen tomat. Tidak lama setelah itu, Barlow yang tak lain adalah pengintai mendapatkan kode dari burungnya kalau ada sesuatu yang datang, dan setelah dicek ternyata yang datang adalah naga. Alarm peringatan pun dibunyikan, membuat semua orang sibuk menuntun anak-anak dan wanita untuk bersembunyi di terowongan bawah tanah. Namun ketika Quinn akan menghitung jumlah orang yang ada, istrinya dari teman Eddie memberitahu kalau sekarang Eddie dan kawan-kawan sedang berada di kebun. Eddie dan kawan-kawan sendiri yang belum tahu kalau naga akan datang dengan santainya melahap tomat yang ada lalu memasukkannya ke kantong untuk dibawa pulang. Tapi beberapa saat kemudian mereka pun menyadarinya. Eddie dan kawan-kawan kemudian berusaha untuk menghindari semburan api dari naga tersebut, tapi naasnya dua dari mereka tewas dan satu terluka. Tapi untung saja Quinn dan kawan-kawan segera datang menggunakan mobil baja dan pakaian tahan api lalu bergegas pergi dari sana. Belum lama setelah kembalinya Quinn dan kawan-kawan ke benteng perlindungan, Ajay, seorang teknisi radio, mendengar suara mencurigakan tak jauh dari mereka. Ketika dia meminta Barlow untuk mengeceknya, ternyata yang datang adalah sekelompok orang lengkap dengan senjata sedang mendekati markas. Tidak basa-basi, Quinn dan para pasukan pun bergegas keluar untuk berjaga-jaga, barangkali sekelompok orang itu adalah orang yang jahat. Tapi ternyata mereka adalah sekelompok tentara Amerika yang dipimpin oleh si gundul bernama Denton Van Zandt.
Denton kemudian memberitahu Queen bahwa selain dia dan pasukannya adalah tentara nasional, mereka juga pemburu naga. Tapi karena bahan bakar kendaraan hampir habis dan sudah kehilangan anggota sebanyak 122 orang, mereka membutuhkan tempat berlindung sementara selama kira-kira 18 jam untuk memperbaiki persenjataan mereka. Awalnya Queen ragu jika mereka pernah membunuh naga, tapi setelah Denton menunjukkan gigi naga yang pernah ia bunuh, Queen langsung terdiam. Denton juga kemudian memberitahu kalau naga itu punya penglihatan yang sangat tajam saat siang dan malam. Tapi ketika cahaya sedang redup, naga akan kehilangan fokusnya. Mendengar itu, Queen pun mempersilahkan mereka masuk, tapi dengan syarat jika nanti dari mereka ada yang macam-macam, maka Queen tidak akan segan-segan membunuhnya. Melihat pasukan Denton memasuki benteng, Creedy protes. Dia tidak setuju kalau Denton dan pasukannya berlindung di benteng mereka. Creedy tidak peduli jika Denton adalah seorang pemburu naga karena menurutnya mereka lebih mirip berandalan yang sama berbahayanya seperti naga. Di saat Queen berusaha menjelaskan kepada Creedy, di saat itu juga mereka tahu kalau Denton tidak hanya punya pasukan darat namun juga udara bernama Archangels yang dipimpin oleh wanita gelis bernama Alex. Melihat pesona teh Alex ini, tiba-tiba saja Creedy yang awalnya tidak setuju langsung sumringah dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Di dalam, Alex berusaha bertanya-tanya kepada Queen bagaimana awal mereka bisa berada di benteng ini. Tapi Queen malah bertanya balik sebenarnya apa yang dicari dan diinginkan oleh Denton beserta pasukan hingga sampai ke tempatnya. Dan di sini Alex hanya bisa terdiam. Di waktu yang sama, Barlow kembali memberikan alarm peringatan untuk semua orang kalau naga kembali datang. Queen dan pasukannya pun dengan cepat mengambil senjata untuk melakukan penyerangan. Denton dan pasukannya juga tidak kalah, mereka bahkan pergi keluar untuk mencari naga tersebut. 3 orang yang mengendarai motor terlihat membawa alat vertikal yang nanti kalau sudah terpasang di titik tertentu, alat itu akan membuat peta 3D yang bisa membantu pasukan Denton mengawasi situasi. Lalu tugas pasukan udara akan terbang sambil menunggu alat vertikal terpasang, sedangkan Denton sendiri akan menunggu di titik tertentu untuk membunuh naga. Singkatnya, vertikal 1 dan 2 sudah berhasil dipasang, tapi sialnya vertikal 3 gagal karena si pengendara sudah dimakan lebih dulu oleh naga, dan hal itu pun menyebabkan pasukan udara tidak tahu harus terbang ke arah mana karena alat vertikal tidak terpasang dengan sempurna. Melihat itu, Denton sempat bingung dan panik, tapi ketika dia tahu kalau Queen berada di titik vertikal 3, dia pun menyuruh Queen untuk memancing naga ke arah yang ia tentukan karena di sana dirinya akan membunuh naga tersebut. Akhirnya naga itu pun berhasil dibunuh dan di malam hari koloni dari Queen mengadakan pesta untuk merayakannya. Tapi bukannya senang, Denton malah tersinggung karena dia hanya bisa membunuh 1 naga, sedangkan 3 rekannya harus gugur dalam peperangan. Saat situasi menjadi kikuk, Queen pun menghampiri Denton untuk bertanya sebenarnya apa sih yang dicari oleh Denton hingga memutuskan masuk ke bentengnya. Dan Denton menjawab jika sebenarnya selain ingin berlindung, dia juga butuh pasukan milik Queen. Dia bercerita kalau Denton dan pasukan sebenarnya sudah membunuh kurang lebih 200 naga, tapi seluruhnya adalah naga betina dan tidak pernah menemukan yang jantan. Setelah mencari tahu sekian lama, ternyata hanya ada 1 naga jantan dan dia berada di London. Jika naga jantan tersebut dibunuh, maka naga betina tidak akan berkembang biak lagi dan nanti populasi naga akan musnah. Meskipun tujuan mereka bagus, yakni ingin membunuh naga jantan, tapi Queen menolak memberikan pasukannya dan akan tetap berada di benteng karena hanya itulah cara mereka untuk bertahan hidup. Setelah Denton pergi, Alex pun kemudian berkata, dia tahu alasan Queen menolak pasti karena trauma pribadi di mana ibunya dulu tewas diserang naga jantan pada saat usianya 12 tahun. Tidak berselang lama setelah Queen menolaknya, Denton langsung memprovokatori pasukan Queen untuk ikut dengannya. Siapapun yang ingin menjadi pasukan sukarelawan, dia akan melakukan wajib militer terlebih dahulu sebelum masuk ke medan perang. Mengetahui hal tersebut, Queen marah dan langsung mengajak Denton untuk berkelahi. Tapi karena dirinya sudah terluka cukup parah, orang-orang langsung melerai perkelahian mereka, lalu Alex memberikan obat untuk Queen. Di saat Queen menahan perih ketika dia mengguyur obat ke lukanya, di saat itulah dirinya tahu kalau Jared anak angkatnya berniat untuk menjadi pasukan sukarelawan. Awalnya Queen melarang Jared dengan alasan Jared bisa menjadi pemimpin menggantikan dirinya karena dia yang terbaik. Tapi mengingat Jared bukan anak kandungnya, Queen pun menyerah dan membiarkan Jared pergi.
Kini Denton dan kawan-kawan bersama pasukan sukarelawan dari Queen berangkat ke London untuk mencari naga jantan. Namun tidak disangka jika Jared membatalkan niatnya dan kembali karena masih ingin membantu Queen di benteng. Queen pun senang dengan hal itu, dia tersenyum lalu memeluk anak angkatnya tersebut. Di tempat lain alias di London, akhirnya Denton dan pasukannya pun tiba, tapi di tengah jalan mereka terhenti karena terhalang oleh reruntuhan. Di sini Alex pun disuruh oleh Denton untuk mencari jalan lain, sedangkan Denton dan para pasukan akan berjaga-jaga. Sialnya, belum lama Alex pergi, tiba-tiba naga jantan itu datang menyerang Denton dan pasukannya. Hanya dengan satu semburan semua pasukan gugur, menyisakan Denton dan satu orang yang berhasil menyelamatkan diri. Karena koneksi terputus dan tak mendapatkan jawaban dari Denton, Alex pun kembali. Dia syok ketika melihat seluruh pasukannya gugur. Terlihat juga Denton yang duduk sambil menangis atas semua kekacauan tersebut. Setelah membakar habis pasukan Denton, kini naga itu pergi ke kastil tempat Queen dan koloninya berlindung. Dia diam-diam mendekati kastil lalu membakarnya. Queen yang kala itu sedang di ladang pun sontak pulang dan syok ketika melihat bentengnya sudah habis terbakar. Saat si naga jantan itu pergi, Queen dengan cepat masuk dan membantu Creedy memindahkan orang-orang ke tempat yang aman. Mereka pikir semua orang sudah berada di tempat yang aman, tapi ternyata masih ada 65 orang lagi di lantai atas. Ketika Queen berniat pergi untuk menolong mereka, tiba-tiba Creedy mencegahnya karena dia sendiri yang akan pergi. Queen pun langsung memberikan alat pemadam kebakaran untuk Creedy, tapi tiba-tiba semburan api susulan langsung membakarnya hingga kini Creedy pun tewas. Melihat secara langsung kematian Creedy membuat semua orang terpukul. Sambil menahan sedih yang mendalam karena kehilangan sahabatnya, Queen pun menuntun semua orang untuk memanjatkan doa. Beberapa waktu kemudian setelah keadaan sudah lumayan aman dan api sudah padam, Queen dan Jared berusaha membuka pintu yang terganjal oleh reruntuhan kastil. Untunglah di saat itu Destin dan kawan-kawan yang masih selamat datang menolong lalu membukakan pintu untuk mereka. Melihat semuanya hancur tidak tersisa, akhirnya Queen sadar kalau ucapan Denton itu benar, jika tidak akan lama mereka akan mati kalau membiarkan naga itu tetap hidup. Maka dari itu, Queen pun memutuskan untuk mengajak Denton dan kawan-kawan untuk pergi ke sarang naga yang ada di London, sedangkan Jared diperintahkan untuk menjaga koloni agar tetap aman. Melewati lautan yang luas, Queen dan kawan-kawan pergi ke London dan berhenti di tempat yang sangat dekat dengan sarang naga. Terlihat begitu banyak naga betina bertengger di atas gedung-gedung London dan satu naga jantan di antara mereka yang ukurannya jauh lebih besar. Ternyata kini para naga sudah mulai kelaparan karena populasi manusia yang sulit ditemukan dan naga jantan nampak memakan koloninya sendiri. Hal itu pun kemudian akan dimanfaatkan oleh Queen. Dia yang sangat mengenal kota London dengan sangat baik berencana untuk menyelinap masuk melalui terowongan. Dipimpin oleh Queen, mereka mulai menyusuri terowongan dan menggunakan tembakan flare mereka mencoba mencari jalur mana yang aman. Di sana mereka berencana membunuh naga itu menggunakan panah yang sudah dipasangi alat peledak. Denton mengatakan jika ingin naga terbunuh maka panah itu harus dilepaskan tepat ketika naga akan menyemburkan apinya. Jarak antara mereka dan naga juga harus dekat karena panah tersebut hanya bisa meluncur sejauh 50 kaki. Tidak perlu basa-basi, mereka pun langsung keluar untuk mencari keberadaan naga jantan itu. Tapi ketika akan keluar dari terowongan, Queen tidak sengaja melihat lift yang dulu adalah tempat ibunya meninggal. Sejenak Queen nampak terpukul karena teringat peristiwa mengerikan itu, tapi dia kembali menguatkan hatinya dan bergegas untuk keluar. Mereka yang memilih untuk bersembunyi di dalam bangkai kereta merasa jika mungkin sekarang si naga jantan itu sebenarnya sudah tahu keberadaan mereka. Makanya Denton pun menyuruh teman-temannya itu untuk berpencar. Walaupun Alex nampak ragu, tapi Denton yakin jika mereka pasti bisa membunuh naga tersebut. Nah, di saat mereka mulai berpencar, naga itu tiba-tiba datang dan hampir menyerang Queen. Untungnya Queen masih bisa menghindar, namun sialnya panah yang dia bawa harus jatuh tak tahu di mana. Queen lalu melihat naga itu menghampiri Denton yang pergi ke cerobong asap. Denton memang berhasil menembakkan panah ke naga tersebut, tapi sialnya kurang tepat. Dengan geram, Denton lalu melompat untuk melukai si naga, tapi dirinya sendiri harus tewas karena dimakan. Mereka memang terpukul atas meninggalnya Denton, tapi Queen tidak menyerah. Setelah menyelamatkan Alex yang kala itu terluka karena tertimpa reruntuhan, dia kemudian meminta Alex untuk mengalihkan perhatian si naga karena dirinya sendiri akan mencari panahnya yang terjatuh. Singkatnya, setelah berusaha mati-matian, Queen pun berhasil menemukan panahnya dan di saat naga akan menyemburkan apinya, Queen langsung menembakkan panahnya tepat di tenggorokan si naga.
3 bulan setelah tewasnya naga jantan, tower radio dibangun di atas bukit. Jared yang kini mengambil alih kepemimpinan kemudian memberitahu Quinn dan Alex kalau mereka baru saja mendapatkan sinyal dari orang Prancis yang ternyata berhasil selamat. Lalu walaupun sudah 3 bulan mereka tidak pernah melihat naga, tapi Quinn meminta semua orang untuk tetap siaga dan film pun berakhir. Seorang pria bernama Max Anderson terlihat panik ketika dirinya dikejar oleh seekor dinosaurus. Dalam keadaan terdesak itu, dirinya pun nekat melompati sebuah kawah panas, tapi sayangnya dia terjatuh sambil memanggil seseorang bernama Trevor. Ternyata semua itu hanyalah mimpi dari Trevor Anderson. Dia adalah adik dari Max Anderson yang menghilang sejak 10 tahun yang lalu. Trevor sendiri adalah seorang ahli vulkanologi atau ilmuwan yang mempelajari tentang gunung berapi. Selain itu, dirinya juga mengajar mahasiswa di salah satu universitas. Hari itu setelah selesai mengajar, Trevor dihampiri oleh koleganya yang bernama Alan dan mendapat kabar kalau universitas memutuskan untuk menutup laboratorium milik kakaknya karena menurut mereka, teori Max tentang retakan vulkanik belum terbukti. Awalnya Trevor berusaha menolak karena yakin jika teori milik kakaknya itu benar. Namun karena sudah menjadi keputusan universitas dan mereka kekurangan dana untuk meneruskan teori tersebut, Trevor pun terpaksa menerimanya. I am sorry about all this. I really am. Singkat cerita, setelah menyelesaikan pekerjaannya hari itu, Trevor pun pulang ke rumah dan langsung duduk santai. Tapi di saat itu juga dirinya langsung menerima pesan suara dari Elizabeth yang tak lain adalah istri kakaknya. Elizabeth berkata dia ingin menitipkan anaknya kepada Trevor selama 10 hari. Mengetahui kalau Elizabeth akan datang di hari itu juga, Trevor pun dengan cepat merapikan rumahnya yang sangat berantakan. Ketika Elizabeth datang, Trevor pun langsung menyambutnya dan menyuruh keponakannya yang bernama Sean itu untuk masuk ke rumah. Elizabeth kemudian berpesan untuk bersikap baiklah kepada Sean, lalu setelahnya ia pamit sambil memberikan sebuah kotak berisi barang-barang milik suaminya. Setelah Elizabeth pergi, Trevor langsung mengecek kotak itu sembari memberitahu Sean bahwa Max Anderson alias ayahnya itu adalah orang yang hebat. Dalam kotak tersebut, Trevor kemudian menemukan barang-barang termasuk novel karya Jules Verne yang berjudul Journey to the Center of the Earth. Awalnya tidak ada yang aneh pada buku itu karena Trevor tahu jika buku tersebut adalah buku kesukaan Max sedari dulu. Tapi ketika dibuka, ternyata di dalamnya terdapat catatan yang berisi tentang suhu magma gunung berapi yang ada di seluruh dunia. Hey Sean, let's go check out my lab. Merasa dirinya telah mendapatkan suatu petunjuk, malam itu juga Trevor mengajak Sean untuk pergi ke laboratorium milik Max guna mencari tahu lebih banyak informasi tentang catatan itu. Dan setelah diteliti, ternyata catatan yang ada di buku sama dengan data yang ada di komputer. Di waktu yang sama juga, Sean yang penasaran mulai bertanya tentang sensor merah yang ada di komputer. Trevor lalu menjawab jika itu adalah 3 sensor seismik. Trevor mengira jika sensor yang masih aktif itu ada 3, tapi Sean menunjukkan 1 sensor lagi yang ada di negara Islandia. Akhirnya Trevor pun sadar jika mungkin 10 tahun yang lalu Max telah pergi ke Islandia untuk meneliti teorinya. Maka dari itu dirinya pun berencana pergi ke sana juga, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Max dan akan mengembalikan Sean kepada ibunya lebih awal. Mendengar hal tersebut, Sean menolak untuk pulang. Dia bersikeras ikut ke Islandia karena berkat dia juga Trevor jadi mengetahui kalau ada 4 sensor seismik yang masih aktif. Awalnya Trevor masih menolak permintaan Sean karena nanti di sana dirinya akan meneliti hal yang berbahaya, yaitu apakah benar ada corong lahar yang turun melewati mantel menuju pusat bumi. Tapi karena melihat kegigihan Sean, akhirnya dia menggunakan celengan yang ada. Mereka pun memulai perjalanan yang diberi nama A Journey to the Center of the Earth. Singkatnya, dalam perjalanan menuju ke Islandia, Trevor berusaha untuk memecahkan teka-teki yang ada di buku catatan milik Max. Terlihat Trevor kesulitan dalam memecahkannya, tapi ketika Sean ikut nimbrung, dengan gampangnya anak itu mengetahui jawabannya. It's right here, read it down. Sigurd born as Gerson. Oh, Okay. I knew it was a good thing to bring you, kid.
Sigurbion merupakan direktur eksekutif di Institut Vulkanologi Progresif di Islandia. Yakin kalau Max mengenal ilmuwan tersebut, sesampainya di Islandia mereka pun memulai petualangan dengan mencari Sigurbion terlebih dahulu. Berbekal mobil sewaan dan juga peta, akhirnya mereka pun berhasil menemukan institut milik Sigurbion. Tapi sayangnya institut itu sudah tutup dan di sana hanya ada seorang gadis cantik bernama Hana yang tak lain adalah putri dari Sigurbion yang ternyata telah tutup usia. Di tempat tersebut, setelah mendengar dugaan Trevor kalau Max itu kenal dengan ayahnya, Hana pun berkata kalau mungkin Max Anderson merupakan seorang Vernian alias orang yang mempercayai kebenaran tentang isi dari buku milik Jules Verne. Mendengar itu, Trevor membantah, tapi kemudian dia percaya setelah Hana menunjukkan catatan milik ayahnya yang sama seperti milik Max Anderson. I'm a mountain guide. I can take you there. I'm a scientist. I'm a professor. I'm here because there are seismic sensors. See, the markings are exactly the same. Your brother was a Vernian. Trevor kemudian menjelaskan tujuannya datang adalah untuk mengecek sensor seismik yang berada 30 km ke arah utara dari rumah Hana. Lalu karena arah utara itu tidak ada jalan lagi melainkan gunung, dia pun mulai bernegosiasi memandu mereka ke tempat tersebut dengan bayaran $5.000 per jam. $5,000 a day? No problem. An hour. Singkat cerita, setelah mendaki gunung Snæfell cukup lama, akhirnya mereka berhasil menemukan sensor seismik milik Max. Di sana Trevor sangat senang karena setelah mendapatkan benda itu, dirinya akan tahu aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Max 10 tahun lalu di tempat tersebut. Tapi sialnya, ketika Trevor sedang mencabut sensornya, tiba-tiba badai petir datang. Hana dan Sean pun dengan cepat mencari tempat berlindung, sedangkan Trevor masih bersikukuh untuk mendapatkan benda tersebut lebih dulu. Setelah Trevor berhasil mencabutnya, ternyata sensor itu menarik petir datang. Tidak ingin Trevor celaka, Hana pun langsung menyuruh Trevor untuk melempar benda tersebut dan benar, sensor itu langsung meledak terkena petir bersamaan dengan dirinya yang berhasil berlindung di dalam gua. Gara-gara terkena sambaran petir susulan, pintu masuk runtuh dan menjebak mereka di dalam gua. Sean sangat panik ketika tahu dirinya tengah terjebak di tempat yang sangat pengap dan tidak ada sinyal itu. Tapi Trevor berusaha menenangkannya kalau dia pasti bisa menemukan jalan alternatif dengan cara menyusuri gua tersebut. Di tengah pencarian jalan keluar itu, hampir saja Trevor jatuh karena kurang memperhatikan jalan, tapi untung saja Hana langsung menolongnya. Mereka kemudian berniat untuk mengukur seberapa dalam jurang itu. Tapi ketika Trevor menyalakan suar, tiba-tiba saja terjadi ledakan yang disebabkan oleh dinding gua yang mengandung magnesium. So, magnesium sendiri adalah suatu zat yang mudah terbakar, Mereka kemudian menggunakan alat lain yaitu glow stick, yang setelah benda bercahaya itu jatuh, Trevor menduga bahwa kedalaman jurang itu sekitar 60 meter. Tidak ada pilihan lain selain turun, Hana mulai mempersiapkan peralatan yang ada dan mengajari Trevor dan Sean untuk turun dengan hati-hati. Singkatnya, setelah kembali menelusuri isi gua, mereka akhirnya menemukan sebuah terowongan yang ternyata bekas dari pertambangan. Terkejutnya mereka ketika mengetahui kalau di dalam lubang itu terdapat bebatuan berharga yang terdiri dari rubi, zamrud, bahkan berlian. Sean yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan lalu mulai mengambil beberapa berlian yang ada. Tapi masalah lain muncul ketika Hana menyadari kalau apa yang mereka injak itu adalah muskovit, sebuah formasi batu yang sangat tipis dan jika mereka salah langkah maka lapisan itu akan pecah. Tidak ingin salah langkah, Hana menyuruh Sean untuk keluar lebih dulu, tapi sialnya gara-gara berliannya tadi dia ambil jatuh, lapisan itu pun akhirnya runtuh dan membuat mereka terjatuh menuju pusat bumi. Saking dalamnya lubang itu, mereka bahkan sempat membahas teori milik Jules Verne, yang mana jika teori tentang adanya air yang mengalir di dalam sana itu benar, maka mungkin mereka bisa selamat dengan jatuh bertahap alias nanti mereka akan berseluncur menuju dasar. Awalnya mereka ragu, tapi ternyata teori itu benar. Kini mereka pun berseluncur ketika menemukan air yang mengalir lalu jatuh ke dalam lautan. Mereka lalu mulai berenang ke permukaan, tapi ketika menyadari Hana ketinggalan gara-gara tas milik Hana terlalu berat, Trevor dengan cepat menolongnya. Di tempat antah berantah itu, mereka kemudian dibuat takjub dengan adanya burung Canis sarcopteryx, burung bersinar yang sebetulnya sudah punah sekitar 150 juta tahun yang lalu.
Burung tersebut lalu menuntun mereka ke sebuah terowongan yang berakhir pada tempat yang sangat menakjubkan, tempat yang selama ini diteliti oleh Max Anderson, yaitu Center of the Earth atau dunia di dalam bumi. Melihat itu semua, Trevor sangat senang karena ternyata teori yang selama ini diteliti oleh kakaknya ternyata benar. Terdapat kehidupan di dasar bumi dengan jarak ribuan mil dari permukaan bumi. Trevor juga kemudian yakin jika mungkin ada orang yang berhasil keluar dari tempat itu lalu memberitahukannya kepada Jules Verne. Makanya buku Journey to the Center of the Earth itu bisa ada. Lalu dalam perjalanan mereka, Sean tidak sengaja menemukan jejak-jejak manusia. Bersama dengan Trevor, Sean menemukan kamar gua yang di dalamnya ia menemukan sebuah buku dengan tulisan yang mirip sekali dengan tulisan Max. Di waktu yang sama juga, di luar sana Hannah berhasil menemukan botol minum dan juga senter. Dirinya pun kemudian segera memanggil Trevor untuk memberitahu apa saja yang dia temukan. Ternyata Hannah berhasil menemukan jasad dari Max Anderson yang kemudian dengan cepat dikubur oleh Trevor menggunakan tumpukan batu. I never really got a chance to know him. Goodbye, Max. Malamnya di kamar gua milik Max, Trevor, Hannah, dan Sean kembali menggali informasi dari jurnal milik Max. Di buku itu tertulis kalau mereka harus segera keluar karena suhu yang semakin meningkat. Max menyarankan untuk menggunakan sungai geser untuk menjadi tumpangan mereka menuju ke permukaan. Sungai itu terdapat di seberang lautan arah utara dari tempat mereka. Dan karena waktu yang tersisa hanya 48 jam, mereka pun dengan cepat membuat perahu yang nanti akan digunakan untuk menyeberangi lautan yang ada di dasar bumi itu. Singkatnya, petualangan itu pun dimulai, tapi tidak lama kemudian terjadi hujan badai dan muncul ikan-ikan purba pemangsa yang membuat mereka panik. Untung saja di saat situasi semakin mencekam, datang dinosaurus air yang langsung memangsa ikan-ikan tersebut hingga kini mereka pun berhasil selamat. Namun setelah itu masalah lain muncul, gara-gara tali layar putus, Sean yang berusaha menahan talinya ikut terbang entah kemana dan membuat Trevor merasa sangat putus asa. Beberapa saat setelah kejadian itu, terlihat Sean terdampar dan masih selamat. Dirinya kemudian dihampiri oleh burung bersinar yang ia temui kemarin, lalu dituntun menuju ke sumber air dan jalan keluar yang tak lain adalah medan magnet. Dengan hati-hati, Sean mulai melewati bebatuan magnetis itu untuk sampai ke ujung. Walaupun rada deg-degan karena harus menyeimbangkan tubuh, tapi akhirnya Sean berhasil sampai dengan selamat. Sementara itu di tempat yang lain, Trevor dan Hannah berhasil mencapai daratan. Tapi ketika tiba di suatu tempat, secara tiba-tiba Hannah diserang oleh tumbuhan pemakan daging. Untung saja Trevor langsung bertindak sehingga Hannah pun berhasil diselamatkan. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba juga di Sungai Geser. Tapi sialnya mereka tak kunjung bertemu dengan Sean. Tidak bisa pergi tanpa keponakannya itu, Trevor kemudian memutuskan untuk mencari Sean, sedangkan Hannah akan menunggu di sungai selama yang dia bisa. Kembali lagi ke Sean yang berhasil menemukan jalan keluar lain. Dirinya kemudian tiba di sebuah tempat yang menakjubkan, tapi tiba-tiba ia mendengar suara yang mengerikan. Sean pun dengan cepat bersembunyi di balik batu, tapi sialnya dia ketahuan dan ternyata suara itu berasal dari Tyrannosaurus. Teriakan Sean yang keras pun sampai didengar oleh Trevor. Tidak ingin keponakannya itu celaka, Trevor berusaha membobol dinding gua sampai kemudian dia berhasil menyelamatkan Sean. Tidak basa-basi lagi, mereka kembali kabur. Tapi karena si Tyrannosaurus ini terlalu cepat, Trevor pun memancingnya ke arah muskovit, yaitu lapisan batu yang tipis, sampai kemudian hewan buas itu jatuh ke lubang yang sangat besar dan dalam. Berhasil lolos dari Tyrannosaurus, Trevor dan Sean bergegas mencari jalan lain, tapi sialnya yang mereka dapatkan adalah sungai dengan air yang mendidih. Ketika Trevor bingung bagaimana caranya untuk sampai ke geyser, secara ajaib Hannah datang menggunakan perahu yang terbuat dari tengkorak dinosaurus, hingga mereka pun akhirnya bisa melanjutkan perjalanan kembali. Namun ketika hampir tiba di sungai geser, tiba-tiba air surut dan kini mereka pun tersangkut tepat di atas magma yang sangat panas. Di tempat itu Trevor dan yang lain mulai panik karena sebentar lagi magma itu akan naik ke atas.
Tapi ketika Sean dan Hannah menyadari kalau dinding gua itu basah, mereka pun sadar kalau masih ada air di baliknya. Dengan 3 suar yang tersisa, Trevor berusaha meledakkan dinding gua yang mengandung magnesium itu agar airnya keluar. 1 kali gagal, 2 kali pun tetap gagal. Hingga akhirnya Trevor meminta Hannah membantu dirinya untuk turun. Tepat ketika magma itu akan naik, Trevor berhasil membuat dinding gua hancur dan mengeluarkan air. Hal tersebut pun kemudian menciptakan uap yang kuat sehingga perahu yang mereka naiki langsung terdorong keluar dari kedalaman bermil-mil jauhnya. Kini mereka kembali melihat langit dan terlempar jatuh ke perkebunan milik warga. Ternyata mereka keluar dari Gunung Vesuvius, Italia, dan membuat Pak Tua pemilik kebun syok karena kebunnya kini telah rusak. Beruntungnya, Sean bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan 1 buah berlian yang kemarin dia ambil untuk mengganti semua kerugian milik Pak Tua. You want slide again? Sekembalinya mereka ke Amerika, Trevor mengajak rekannya untuk bekerja di laboratorium barunya yang diberi nama Institut S. Gerson Anderson, nama gabungan dari ayah Hannah dan kakak dari Trevor. Selain itu, kini Trevor juga sudah satu rumah dengan Hannah, yang semua dananya didapatkan dari menjual batu berlian. Setelah 10 hari berlalu, sudah saatnya Sean untuk pulang, dan sebelum bocah itu berangkat ke bandara, Trevor memberikan buku yang berjudul Lost City of Atlantis, tempat yang mungkin akan menjadi kunjungan mereka berikutnya. Dan film pun berakhir.